Hai, balik lagi di podcast Kata Resa, episode Ruang Rasa. Aku tuh gak pernah tahu kenapa tiap kali ngerasa senang atau bahagia, itu tuh suka tiba-tiba moodnya langsung hancur, tiba-tiba sedih. Kayak bisa gak sih bahagianya sama senangnya itu berlangsung lama? Kenapa harus sebentar? Karena rasanya tuh kayak capek banget. Gak bisa dalam 1 minggu aja bahagia, seneng, gak ada beban, gak ada pikiran. Tapi ya emang bahagia itu gak ada yang kekal sih. Cuman kayak pengen aja ngerasain hal itu. Pengen bisa selalu ada dalam perasaan yang selalu positif, yang selalu tenang, yang selalu damai, sekalipun itu hal yang gak mungkin. Ya memang sih yang namanya bahagia itu kan gak bakal selamanya. Ada waktu kita untuk bersedih, ada waktu kita lagi bahagia, ada waktu kita lagi biasa-biasa aja. Semuanya ada sesuai sama porsinya. Cuman ya, gimana ya, siapa sih yang gak pengen bahagia? Semua orang juga pasti ingin mendapatkan hal itu kan? Tapi menurut aku, sebenarnya bahagia itu sederhana sih. Tergantung kita ngeletakin bahagia itu di mana. Kalau kita ngeletakin bahagia itu sama uang, kita nggak akan bahagia kalau kita nggak punya uang. Kalau kita ngeletakin bahagia itu pada pasangan, kita pasti ngerasa nggak bahagia kalau lagi sendirian. Kalau kita ngeletakin bahagia itu pada sebuah benda, atau pada sesuatu, atau pada kepunyaan yang justru bahkan kita nggak punya itu, ya akan semakin susah untuk kita ngerasa bahagia. Lain lagi kalau kita ngeletakin bahagia itu kepada diri kita sendiri, kepada sesuatu yang bisa, kepada sesuatu yang sudah kita miliki sekarang, kepada sesuatu yang sudah kita punya sekarang, atau mungkin kepada sesuatu yang bisa kita lakuin seperti hobi, makanan kesukaan. Mungkin untuk ngedapetin dan ngerasain bahagia itu gak bakal sesusah yang kita bayangin. Ya gak sih? Kamu setuju gak sama pernyataan ini? Sekalipun cara untuk bahagia itu terdengar sangat sederhana, tapi justru kita ngerasa kesulitan untuk ngelakuinnya. Karena ya sebenarnya rasa cukup dan rasa syukur itu juga harus saling berdampingan. Karena yang namanya bahagia itu kan bisa jadi, atau bahkan sumber terbesarnya adalah dari rasa syukur terhadap apa yang kita punya sekarang, terhadap apa yang kita miliki sekarang. Sesederhana kita mensyukuri bahwa hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara dan melakukan aktivitas tanpa halangan apapun, itu juga udah jadi hal yang patut kita syukurin. Cuman memang biasanya kan hal yang paling dekat dengan kita adalah hal yang paling sering kita lupain. Kita tuh selalu ngeletakin bahagia itu pada hal-hal yang belum kita miliki. Kita selalu punya syarat untuk bahagia yang justru meribetkan diri sendiri. Iya gak sih? Kalau ditanya udah bahagia apa belum, kita punya jawaban tersendiri dan punya jawaban masing-masing. Kenapa kita gak bahagia? Kenapa kita bahagia? Ada orang yang mungkin
ngerasa bahagia karena dia udah ngerasa cukup sama hidupnya. Dia udah bersyukur banget bisa hidup sama orang-orang yang mereka cintai. Tapi ada juga yang mungkin gak ngerasa bahagia karena lagi kesusahan atau kesulitan dalam hal ekonomi, atau mungkin mereka jadi korban dari keretakannya rumah tangga orang tua mereka. Mungkin mereka memiliki kekurangan fisik, mungkin mereka lagi sering ngerasa kesulitan akhir-akhir ini. Kita gak pernah tahu. Cuman aku mau bilang kalau sebenarnya yang namanya bahagia itu bisa loh kita ciptain sendiri. Gak sesusah itu, gak sesulit itu. Sekarang aku tahu kenapa ada yang bilang jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kita bahagia aja itu sebentar dan bakal sedih lagi. Apalagi kalau kita sedih terus, kapan kita bisa ngerasain bahagianya? Jadi cukup untuk meratapi kehidupan seolah-olah kita adalah orang yang paling menderita. Seperti aku tadi yang ngerasa, kok bahagianya bentar banget ya? Jangan sedih ya. Jangan ngerasa kamu paling menderita. Jangan ngerasa kamu paling kesusahan. Karena yang ngerasain itu bukan cuma kamu. Kamu gak sendirian. Kalau mungkin kamu butuh tempat untuk nenangin diri, kamu cari sendiri. Enggak, maksud aku, ya iya kamu berusaha untuk mencari ketenangan, tapi tetap dalam kebaikan. Jangan pernah ngerasa paling bisa, karena pasti suatu hari nanti kamu bakal sadar bahwa sekuat-kuatnya kamu tetap butuh orang lain. Semoga kita semua selalu diberi kelapangan hati, dikaruniai rasa syukur yang besar, dan semoga kita selalu dimudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan.